A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa naghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita tingkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan ketaatan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas nikmatnya lah yang telah dikucurkan kepada kita semuanya, nikmat sehat, kemudian nikmat rezeki, nikmat kasih sayang, dan nikmat hidayah yang selalu tercurah kepada kita semuanya tanpa jeda sedikit pun. Salawat dan salam tentunya kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, tentunya juga kepada pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kita semuanya, saudara-saudara kita, keluarga kita, anak cucu kita, dan dzuriat kita nantinya mendapatkan syafaat dari beliau di akhir zaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pagi hari ini saya akan melanjutkan sharing-sharing kita, yaitu tentang kisah-kisah keluarga Rasulullah. Kali ini saya akan menyampaikan tentang kisah Abu Lahab, yaitu paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan turunnya surat Al-Lahab. Ya, itu mengapa Abu Lahab paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilaknat dan masuk neraka. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, asbabun nuzul surah Al-Lahab. Adapun asbabun nuzul dari surat ini sebagaimana dikisahkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, bahwa pada suatu hari Nabi Muhammad SAW turun ayat yang turun kepada beliau, ya, turun ayat kepada Nabi Muhammad SAW yang memerintahkannya untuk memperingatkan kaum kerabatnya yang terdekat tentang keislamannya. Ayat tersebut adalah termaktub di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214. Wa angdir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Nah, lalu Bapak Ibu sekalian, setelah menerima ayat ini, Nabi Muhammad SAW kemudian keluar dan naik ke atas bukit Syafa. Kemudian Rasulullah SAW berseru memanggil kaumnya dengan nama-nama yang mereka kenal. Ketika mereka berkumpul pun, beliau kemudian berkata kepada para kerabatnya yang datang di dekat bukit Syafa itu, juga orang-orang Quraisy, maka apa pendapat kalian jika aku beritahu kalian bahwa ada pasukan berkuda akan keluar dari kaki bukit ini? Apakah kalian akan mempercayaiku? Mereka pun menjawab, kami tidak pernah mencobamu dengan kedustaan. Nabi Muhammad SAW pun kemudian melanjutkan, maksudnya bahwa orang-orang Quraisy itu mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah sangat jujur, ya, apa yang disampaikan dan apa yang diucapkan tentulah benar adanya. Ini dikenal dari kecil, kemudian saat berdagang beliau sangat terkenal sekali akan kejujurannya itu. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan, maka sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan bagi kalian dari sebelum datangnya azab yang sangat pedih. Nah, Bapak Ibu sekalian, mendengar peringatan dari Rasulullah ini, tentunya kaum kerabatnya, beberapa yang hadir di situ, kemudian orang-orang Quraisy menundukkan kepala dan berpikir dengan keras, apa yang dimaksud oleh Nabi Muhammad ini. Tapi Bapak Ibu sekalian, mendengar hal ini, Abu Lahab, ya, Abu Lahab itu adalah paman Rasulullah, langsung berkata, terlaknatlah engkau, bukankah engkau mengumpulkan kami hanya untuk ini? Jadi protes keras juga. Kalau zaman sekarang katakanlah interupsi katanya. Nah,
Menurut Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, penulis kitab tafsir Juz Amma edisi Indonesia, menyebutkan bahwa dalam redaksi lain Abu Lahab berteriak, "Celakalah engkau, hanya untuk inikah engkau kumpulkan kami?" Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, perkataan Abu Lahab yang menyebutkan hanya untuk inikah engkau mengumpulkan kami, itu adalah sesuatu pernyataan yang meremehkan kepada Nabi Muhammad SAW atas peringatan risalah yang disampaikannya. Artinya Bapak Ibu sekalian, dalam pandangan Abu Lahab ini adalah perkara yang sepele, ecek-ecek lah gitu. Ngapain kamu ngumpulin kami, hanya menyampaikan perkara yang ecek-ecek begini. Nah, kira-kira begitu ya, lagi sekarang ya. Sehingga tidak perlulah mengumpulin kami, apalagi orang-orang pemimpin besar Quraisy ini. Nah, yang demikian ini hampir sama Bapak Ibu sekalian dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 36. Wa idza ra'akal ladina kafaru ayatakhidunaka illa hujwa ahadam ladzi yad'akuru alihatakum wa hum bidzikril rahmani hum kafirun. Apabila orang-orang yang kufur ini melihat engkau, maksudnya melihat kepada Nabi Muhammad SAW, mereka akan menjadikan engkau bahan ejekan. Lalu mereka mengatakan, inikah orang yang mencela Tuhan-Tuhanmu? Padahal mereka orang yang ingkar mengingat Allah yang Maha Pengasih. Nah, ketika Rasulullah akan menyampaikan itu sudah ada di dalam Al-Quran suatu peringatan bahwa ahadalladzi yudaburu alihatakum. Inikah orang-orang yang mencela Tuhan-Tuhanmu? Yaitu Rasulullah itu, karena dia berbeda ya, Rasulullah akan menyampaikan Allahu Ahad ya. Sedangkan orang-orang Quraisy kan menyembah banyak berhala. Maka ini akan menjadi bahan ejekannya. Yaitu mereka meremehkannya, acuh tak acuh dan tidak peduli ya kepada seruan-seruan itu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zukhruf ayat 31. Wa qalu laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim. Dan mengapa mereka berkata, mengapa Al-Qur'an ini tidak diturunkan kepada seorang pembesar di salah satu dua negeri ini, yaitu negeri Mekah dan negeri Thaif pada saat itu ya, wilayah Mekah dan wilayah Thaif. Kok malah diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Mereka akan selalu protes begitulah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sehingga walhasil Bapak Ibu, Abu Lahab pun berkata, kan tadi disampaikan, celakalah engkau, hanya untuk inikah engkau kumpulkan kami? Maka kemudian Allah Ta'ala membantah dengan menurunkan surat Tabat yada abi lahabin wa tab ya. Al-tabad artinya al-kausyar, yaitu kerugian ya, suatu kerugian. Jadi kan Abu Lahab itu menolak itu karena kesombongannya ya kan, karena merasa bisnisnya itu makmur ya. Dia merasa hidupnya itu bersama orang-orang pembesar di Quraisy kan gitu. Kemudian mereka tentu saja menyembah berhala-berhala yang jumlahnya banyak. Oh, tiba-tiba ini ponakan saya yang masih dalam tanda kutip gitu ya, yang masih bayi wingi sore tiba-tiba memberi peringatan tentang azab yang akan datang. Dengan sombongnya dia meremehkan Rasulullah SAW, dengan sombongnya dia menolak kebenaran yang risalah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, kesombongan, sifat sombong yang dimiliki oleh manusia, mungkin mudah-mudahan tidak di antara kita, itu adalah diawali dan kita sudah memahami kisah tentang turunnya ya Nabi Adam ke bumi ya kan.
Ketika itu terjadi perdebatan, kenapa yang dijadikan khalifah di bumi, ketika Allah menyampaikan untuk seluruh penghuni langit sujud kepada Adam, sujud penghormatan kepada Nabi Adam, maka iblis menolak itu. Apa alasannya? Karena kesombongannya, merasa dirinya, iblis itu yang diciptakan dari api, merasa lebih hebat dari Nabi Adam yang hanya diciptakan dari tanah hitam, tanah liat kan itu. Itu kesombongan dari iblis. Kesombongan keduanya apa? Dia menolak perintah Allah di depan Allah, Masya Allah. Jadi kesombongan dia, akhirnya Allah mengutuk iblis kan itu ya, sampai akhir zaman dia sebagai musuh yang terlaknat ya. Na'udzubillahi min dzalik ya. Mudah-mudahan kita tidak menderita penyakit kesombongan itu. Amin, amin. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, al-tabab artinya al-khosar, yaitu kerugian. Ini juga tertera dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mu'min ayat 37. Wa ma kaidu fir'auna illa fi tabab. Dan tipu daya Firaun itu tidak lain hanyalah membawa kerugian. Kerugian bagi siapa? Kerugian bagi dirinya sendiri, yaitu Fir'aun itu sendiri, yaitu kerugian. Dan Allah memulai dengan menyebutkan tangan sebelum yang lainnya, karena ini dalam surat Al-Lahab ya, karena kedua tangannya Abu Lahab yang sering bekerja, kedua tangan yang sering bergerak, mengambil, memberi dan lain-lainnya. Dan gelar Abu Lahab adalah gelar yang pantas dan sesuai dengan kondisi dan tempat kembalinya. Gelar itu pantas untuknya, untuk Abu Lahab, karena ia akan dimasukkan ke dalam nar, ke dalam api neraka yang menyala-nyala, yang mengeluarkan lidah api yang sangat dahsyat ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. A'udzubillahi min dzalik ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tafsir surat Al-Lahab ini kami syarikan dari tafsir Ibnu Katsir, tafsir fi Zilalil Quran, tafsir Al-Azhar, dan tafsir Al-Munir, dan tafsir Al-Misbah. Kami berusaha mensyarikan dari 5 tafsir tersebut dan menghimpunnya dalam sharing kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, tapi tetap aja bila ada kekurangan tolong diberikan saran yang hikmah ya, supaya kita nyaman di dalam saling tolabul ilmi. Nah, tafsir surat Al-Lahab ayat 1 ya, tabat yada abi lahabi watab, artinya terputuslah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia telah rugi. Kata tabat, Bapak Ibu sekalian, mengandung arti keputusan atau kepastian yang pada umumnya berakhir dengan kerugian, berakhir dengan suatu kebinasaan ya. Kemudian yada artinya adalah kedua tangan ya, namun yang binasa dari Abu Lahab bukan hanya tangannya tentu saja ya, namun keseluruhan darinya ya. Ini adalah bentuk dari majasi, yaitu sebagian mewakili keseluruhannya gitu ya. Nah, awalnya Abu Lahab ya dijuluki Abu Lahab itu karena wajahnya yang cerah, yang mengkilap, yang terang benderang gitulah ya. Abu Lahab itu termasuk yang tampan ya, termasuk tampan. Namun kata lahab juga berarti kobaran api yang menyala dan sudah tidak memiliki asap lagi. Setelah Rasulullah SAW diutus dan dia menyakitin beliau, maka nama Lahab mengisyaratkan bahwa ia akan dibakar api yang bergejolak di neraka. Jadi pada awalnya Lahab itu dikonotasikan dengan kebaikan karena wajah Abu Lahab ini Al-Uzza ini sangat terang, selalu cerah lah begitu ya. Kalau kita mungkin apa ya, mungkin baby face lah gitu ya, wajahnya seperti anak-anak gitu, kelihatan muda terus lah kan. Namun setelah dia Abu Lahab ini ya menyakitin Rasulullah SAW, menghina, merendahkan dan lain sebagainya, dan menolak risalah, maka kata Lahab akhirnya berkonotasi menjadi kejelekan, yaitu Abu Lahab akan dibakar di api yang bergejolak di neraka. Nah, menurut Ibnu Katsir, ayat pertama surat Al-Lahab ini menunjukkan bahwa Abu Lahab itu akan celaka dan telah nyata merugi dan akan binasa.
kebinasaan Abu Lahab di dunia bisa disaksikan orang-orang pada saat dia meninggal, ya. Setelah perang Badar, Bapak Ibu sekalian, ya, Abu Lahab kemudian ditimpa penyakit kulit, ya, hingga akhirnya meninggal. Penyakit kulit menimbulkan bau gitu, ya, bisul-bisul yang menimbulkan bau sehingga sampai dia meninggal. Keluarganya dan teman-temannya tidak ada yang mau menguburkannya karena takut kalau menyentuhnya akan tertular. Hingga 3 hari, Bapak Ibu sekalian, jasadnya itu dibiarkan tergeletak. Kan bau banget ini, ya. Bau banget kan namanya mayat itu kan. Akhirnya digalilah lubang di pinggir kota Mekah. Kemudian ia dibawa dengan gerobak, dibungkus pakai kotak, dibawa dengan gerobak dan dikubur di pinggiran kota Mekah. Walau alam, ya, itu tempatnya di mana. Sebagian dari kisahnya apa itu ditulis oleh penulis sejarah. Kemudian teman-temannya, tetangganya itu akhirnya menggali lubang di bawah tempat tidurnya Abu Lahab tersebut. Dan tanpa kegiatan apa-apalah, seperti sebagaimana menyelenggarakan jenazah itu kan, ya. Kemudian ia langsung dijatuhkan ke lubang itu yang dijadikan tempat kuburnya dan langsung ditimbun lagi. Alhamdulillah, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ayat ini menjelaskan bahwa Abu Lahab telah terlaknat dan rugi. Hal ini karena ia menolak ajaran Nabi Muhammad SAW, bahkan menentangnya dengan habis-habisan, ya. Termasuk menggunakan harta bendanya, termasuk harta benda istrinya gitu, ya. Bahkan anak-anaknya juga diajak untuk menentangnya meskipun sebagian tidak mengikutinya. Hal ini menunjukkan bahwa Abu Lahab adalah orang yang keras kepala dan tidak mau menerima kebenaran karena kesombongannya. Tidak sampai di situ, Bapak sekalian, istrinya pun bahkan ikut andil, ya, melu-melu. Kalau orang Jawa itu kan enaknya apa itu, swarga melok nunut kan gitu. Nah, ini orang neraka melok katut. Jadi istrinya itu Mujamil itu ikut-ikut suaminya dalam menentang dan memfitnah Rasulullah. Nah, pada sisi lain, Bapak Ibu sekalian, pada kitab tafsir Al-Jami' li Ahkamul Quran karya Syekh Syamsuddin Qurtubi, yaitu menulis mengatakan ada pendapat lain yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Kaisan terkait turunnya surat Al-Lahab. Dikisahkan bahwa suatu ketika ada delegasi yang datang menemui Nabi Muhammad SAW, kemudian Abu Lahab juga ikut mendatangi mereka. Para delegasi itu bertanya kepada Abu Lahab tentang Rasulullah SAW dan berkata kepadanya, "Engkau lebih mengetahuinya daripada kami," kata mereka. Abu Lahab pun menjawab, "Dia adalah seorang pembohong. Dia adalah tukang sihir," kata Abu Lahab. Maka mereka pun kembali dan tidak jadi menemui Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian datang rombongan yang lain lagi dan Abu Lahab melakukan hal yang sama dengan mereka. Maka mereka bertanya, "Kami tidak akan kembali sebelum bertemu dengannya dan mendengar perkataannya." Nah, mendengar jawaban itu, Abu Lahab pun berkata kepada mereka, "Sesungguhnya kami tidak henti-hentinya mencelanya, maka celakalah baginya dan celakalah baginya." Nah, lalu Rasulullah SAW diberitahu tentang hal itu, maka beliau sangat merasa sedih. Maka Allah Ta'ala menurunkan surat Al-Lahab ini untuk menceritakan bahwa Abu Lahab yang akan celaka sebab perbuatannya di dunia tersebut, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dalam ayat kedua yaitu ma agna anhu maluhu wa ma kasab, tidaklah berpelajaran kepadanya, tidaklah berguna kepadanya harta bendanya dan apa-apa yang diusahakan. Nah, kata agna merupakan bentuk lampau, ya, seakan-akan tidak bergunanya harta yang diusahakannya baik di masa datang sudah tidak berguna bagi Abu Lahab, ya. Artinya apa?
berbagai kegiatan, berbagai usaha, dalam tanda kutip misalnya berbagai ibadah dengan hartanya yang sudah dilakukan pada masa lampau, maka tidak ada manfaatnya di masa datang, tidak akan bisa menolongnya di masa datang, yaitu di hari pembalasan. Nah, maka sabda dalam ayat ini menurut Ibnu Abbas dan Ibunda Aisyah adalah anak, bukan artinya bukan harta benda, tetapi juga termasuk anak. Abu Lahab begitu membanggakan harta dan anak-anaknya. Oleh karena itu ia pernah mengatakan, jika apa yang dikatakan oleh keponakanku ini benar, maksudnya adalah Rasulullah SAW, maka sesungguhnya aku di hari kiamat kelak akan menebus diriku dari azab yang disampaikannya itu dengan harta dan anak-anakku. Jadi Abu Lahab itu berpikiran bahwa harta yang dia milikinya itu, karena kan dia termasuk salah satu orang kaya di Mekah karena usaha bisnisnya, perdagangannya itu berhasil dan sukses. Dia menganggap, dan dia juga mempunyai 6 orang anak, dia menganggap bahwa harta-harta yang dimiliki ini nantinya akan bisa digunakan untuk menolongnya di hari pembalasan. Padahal itu semuanya sudah disampaikan tidak ada gunanya, kan gitu ya. Nah, Abu Lahab begitu membanggakan dirinya terhadap harta dan anak-anak yang dimilikinya itu. Nah, apa yang dikatakan oleh Abu Lahab tersebut sebenarnya hanyalah angan-angan saja, ngoyoworo katanya. Harta dan anak-anaknya serta apapun yang dia usahakan setelah turunnya ayat ini sama sekali tidak bermanfaat baginya, sama sekali tidak akan bisa menyelamatkannya dari kebinasaan di yaumil akhir. Nah, dalam hal ini berkemungkinan mempunyai makna istifham atau suatu pertanyaan yang berarti manfaat apa yang ia dapatkan dari hartanya dan apa yang dia usahakan. Jawabnya adalah tentu tidak ada sama sekali, atau bermakna naif, suatu penolakan. Berarti maknanya apa? Tidaklah bermanfaat kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Kedua makna tersebut saling berkaitan habis sekalian tentunya yaitu bahwa harta dan apa yang dia usahakan tidak bermanfaat sedikit pun untuknya di hari pembalasan. Nah, padahal Bapak Ibu sekalian, menurut kebiasaan, harta itu kan tentu saja bermanfaat. Harta dapat dijadikan alat penembus jika seseorang ditawan musuh. Ini di zaman Rasulullah itu ketika perang kemudian kan sebagian mendapatkan tawanan. Nah, ketika perang itu selesai, siapa yang menang siapa kalah tidak penting dalam tanda kutip Nah, yang ditawan itu bisa ditebus dengan harta, kan gitu maka dikenal dengan barang tebusan. Jika engkau membebaskanku, maka aku akan memberimu uang sekian. Nah, pas saat perang dengan meminta harta sedikit atau banyak, musuhnya akan membebaskannya. Jika seseorang sakit atau lapar dan memanfaatkan hartanya, harta sangatlah bermanfaat. Namun dikatakan harta Abu Lahab tidak bermanfaat jika tidak dapat menyelamatkan pemiliknya dari api neraka. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma'aghna anhu maluhu, yakni hartanya tidak dapat menyelamatkannya dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun berfirman, wa ma kasab, dikatakan maknanya adalah anak tadi yang disampaikan oleh Bunda Aisyah, yakni tidak bermanfaat baginya harta dan anak-anaknya, sebagaimana dikatakan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam qala nuhur rabbi innahum asyauni wa tabba'u malyam yazidahu maluhu waladuhu illa khosyara. Artinya Nabi Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya mereka telah mendurhakaiku dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya melainkan kerugian belaka. Yaitu Nabi Nuh menyampaikan kepada Allah bahwa anaknya itu sudah mengikuti orang-orang ini, teman gaul kan gitu
teman gaul yang memiliki harta yang banyak, tapi harta itu tidak berguna, bahkan membawa kerugian yang besar. Maka mereka artikan Bapak Ibu sekalian dalam surat Al-Ahzab, wa ma kasabe ialah anak-anak tadi. Pendapat ini juga didukung dengan sabda Rasulullah SAW, sebaik-baik hasil yang kamu makan adalah hasil dari jerih payahmu, dan anak-anakmu tersebut termasuk hasil dari jerih payahmu. Maksudnya Bapak Ibu sekalian bahwa bagaimana putra-putri kita nanti itu kan termasuk kerja kita ya, usaha kita, ikhtiar kita, bagaimana kita mendidik putra-putri kita sehingga nanti akhirnya ketika kita sudah mulai senior katakanlah gitu ya, atau qadarullah kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita menjadi harta yang bermanfaat bagi kita yang sudah masuk alam barzah, karena anak-anak kita adalah menjadi anak-anak yang soleh dan solikah dan selalu mendoakan kita. Amin, amin ya rabbal alamin ya. Pendapat yang benar yaitu bisa dikompromikan adalah ayat tersebut lebih umum ya dari yang demikian. Ayat di atas mencakup anak, juga mencakup harta yang sedang kita usahakan untuk didapatkan, juga mencakup apa yang kita usahakan untuk meraih kemuliaan dan kehormatan. Nah, setiap usaha Bapak Ibu sekalian yang dilakukan untuk menambah kemuliaan dan kehormatan tidak bermanfaat untuknya sedikit pun apabila itu kegiatan kita adalah menentang agama Allah Subhanahu wa taala. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berguna, tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang dia usahakan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, beginilah demikian yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Semoga kita bisa mengambil ibrahnya, semoga bermanfaat bagi kehidupan kita. Kita akan mengambil yang terbaik untuk kita contoh dalam kehidupan kita. Kebenarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan karena kekurangan, kefakiran ilmu saya mohon dimaafkan. Mohon saran-saran yang hikmah untuk kenyamanan kita bersama. Kita tutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.